Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan ini. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kami ini mahasiswa kelas 2B DPSD Universitas Nusantara. Maksud dan tujuan kami di sini adalah mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada dengan saya. Perkenalkan diri. Terima kasih. Mungkin sering saya di kampus toh. Nama saya Sriuli. Saya di kampus Politeknik Bahasa Inggris semester 2 sama kalian. Asal saya dari Bali. Saya dari Institut Santri Jurusan. Sebagai sukses menjalankan pertanyaan, bagaimana sila pertama Pancasila menuntun hubungan antara umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat? Baik, terima kasih. Semoga saya bisa menjawab ya. Dan saya tidak kalau menurut saya sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini mengharuskan kita untuk saling menghargai, karena setiap kita kan di Indonesia kan banyak agama, jadi kita diberikan kebebasan untuk memeluk dan berhak untuk memeluk agama masing-masing menurut kepercayaan kita, tanpa harus memaksa orang lain untuk mengikut kita. Kalau ikut juga itu mungkin kewajiban sendiri. Nah, jadi Pancasila ini juga mengharuskan kita untuk hidup toleransi, saling menghargai antar umat beragama, dan juga tidak menganggap bahwa kita punya agama itu lebih hebat atau lebih besar dari kita. Itu kalau menurut saya. Mbak Suster, pertanyaan yang kedua, tantangan apa saja yang sering ditemui untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di lingkungan tempat ini? Saya teman-teman itu kurangnya antara agama dan agama. Yang kedua, seringkali menyebarkan berita hoax atau berita yang tidak sesuai dengan agama lain. Yang ketiga, kurangnya sikap toleransi antara umat beragama. Karena tadi kita menganggap bahwa kita punya agama lebih hebat dari agama lain, sehingga mungkin kita tidak menghargai orang lain. Kita menganggap bahwa orang lain agama itu tidak ada. Itu yang sering dari kita. Kalau kita di sini tidak merasa, tapi di tempat lain menghargai agama lain juga tidak perlu merasa. Mungkin Suster bagaimana mau Suster apalagi sekarang di media sosial mungkin bagaimana tanggapan Suster? Kalau tanggapan itu kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita punya pengetahuan banyak tentang agama lain, dan tidak mungkin kita harus dari agama lain. Tapi kalau kita merasa bahwa kita punya agama lebih hebat, lebih tinggi, itu otomatis kita, kalau orang agama lain sudah membuat kebaikan, pasti ada muncul rasa sakit hati, rasa jengkel, emosi, kenapa agama itu tidak dari agama kita. Karena itu terjadi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya sikap untuk bergaul bersama orang lain, seperti itu. Dan banyak lagi banyak pengetahuan dan pengalaman karena tidak dilatih dari itu. Bagaimana menyikapi perbedaan keyakinan tanpa melanggar ajaran agama masing-masing dan tetap menyesuaikan Pancasila? Kalau kita menyikapi itu tuh yang pertama, kita harus bersikap sopan. Sikap sopan harus menjunjung tinggi nilai toleransi, dan juga harus bergaul dengan sesama yang berbeda keyakinan dengan kita. Jangan kita rasa orang lain itu lebih buruk atau lebih beda dari kita, tapi kita bagaimana kita semua rangkul, saling menghargai agar kehidupan kita itu meskipun di tangga kita
berbeda agama, kita masih akan bahwa itu saudara saya. Baik, yang berikutnya suster, menurut suster, langkah nyata apa yang bisa dilakukan tokoh agama dan warga untuk memperbuatkan kesatuan sesuai dengan nilai Pancasila? Kalau menurut saya, langkah yang harus diambil tokoh agama itu saling gotong royong, bekerja sama dalam kehidupan masyarakat. Kalau memang di situ banyak yang agama berbeda, karena itu juga membuat kita untuk lebih mengenal agama lain, bagaimana cara hidup mereka, interpretasi dari kita tokoh agama, kedua belah tokoh agama itu harus saling bertemu dengan cara bersama, gotong royong. Kalau ada kegiatan rohani boleh mengambil bagian. Mungkin kalau kan dalam tokoh kan semuanya sama, tidak hanya kalau kita boleh saja, tapi kegiatan itu mengambil bagian. Dan juga sebaliknya, kalau ada yang mereka punya lebaran atau tidak ada di situ itu, tidak hanya mereka sendiri tapi agama lain juga. Bahkan kita punya tempat agama beda di Malang itu, kalau orang itu agama katedral di Malang di IJ, mereka punya tempat itu pasti kita kaya itu suatu yang ada. Jadi nanti kita kedua belah pihak itu harus saling menjaga kerukunan, bekerjasama, gotong royong, membangun komunikasi yang baik. Kalau ada kegiatan apa, kalau bisa undang ya bisa hadir supaya tidak ada perbedaan di antara sesama yang tinggal di sekitar. Faktor apa yang paling sering memicu kesalahpahaman antara umat beragama yang menyimpang dari semangat Pancasila? Karena itu menurut saya kurang komunikasi sehingga timbul masalah yang menyebabkan saling bikin agama. Komunikasinya juga itu tidak menghargai agama lain. Yang ketiga, tidak bergaul atau kurang pengetahuan, sehingga Pancasila juga dari tidak bikin persatuan desa kita itu tapi tentunya pecahan kebelahan di antara keluarga karena kurangnya sifat pergaulan atau toleransi dari saling berbagi. Saya bersama besok kami tampung asal tempat. Perkenalkan nama saya Atung Sarni, dari Bank dipanggil apa? Kamu nyetar saya kalau susah. Terima kasih ya sudah saya akan saya. Baik, selamat pagi Ibu. Oke, selamat pagi. Terima kasih sebelumnya Ibu atas waktu yang sudah diluangkan kami. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa kelas 2B dari PGSD Universitas Nusa Nipah. Maksud dan tujuan kami ke sini mewawancara Ibu terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan juga di sekolah. Selanjutnya mungkin Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan nama saya, nama panggilan saja. Nama saya Ibu Ayu. Di SMP Pentom 2 ini saya sebagai guru BK, guru bimbingan konsel. Oke, mungkin itu saya perkenalan. Atau masih mau ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, itu saya pas ya. Oke. Oke, baik, terima kasih Ibu. Di sini saya akan bertanya bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses belajar mengajar dan kegiatan sehari-hari di sekolah. Oke.
Kalau penerapan nilai Pancasila kalau yang saya pahami kan itu kan tertuang dalam 5 sila saja yang saya jelaskan. Jadi kalau penerapan di sekolah itu yang pertama, kalau dimaterikan itu ada dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Tapi kalau untuk zaman-zaman saya masih sekolah tuh dibilang PPKN, tapi sekarang sudah dibilang pendidikan Pancasila. Itu salah satu bentuk penerapan. Kemudian kalau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, semisalnya dalam kegiatan sekolah. Kalau dalam kegiatan sekolah tuh misalnya yang pertama, ketika ada mau pembentukan panitia OSIS, kami melakukan demonstrasi, musyawarah dan mufakat untuk menentukan kepemimpinan. Kemudian ada misalnya kalau dalam sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, itu pagi awal di sekolah tuh sebelum mulai KBM kami melakukan doa bersama di depan patung Bunda Maria. Kemudian menanamkan nilai kejujuran itu kepada siswa tuh semisalnya kayak diberi kepercayaan ke mereka untuk memegang uang kas, itu secara tidak langsung melatih nilai kejujuran mereka. Mungkin kemudian ketika mereka memutuskan sesuatu hal itu tuh pasti akan ada musyawarah dan mufakat. Jadi mereka walaupun mereka peserta didik tapi mereka sudah belajar untuk memimpin rapat, menyampaikan usulan atau keputusan. Mereka akan bersama-sama untuk menyampaikan keputusan atau menentukan keputusan. Kemudian ada gotong royong juga, misalnya membersihkan lingkungan sekolah. Mungkin itu sih. Ya, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, Ibu, pertanyaan yang kedua. Tantangan apa saja yang muncul dalam menanamkan sikap sesuai Pancasila kepada generasi muda saat ini? Kalau bicara tentang tantangannya, yang pertama zamannya sekarang nih kan otomatis kenakalan remaja itu kan banyak sekali. Sudah begitu mereka sudah menjadi peserta atau individualis yang kecanduan terhadap gadget. Otomatis penerapan Pancasila kan biasanya kita tuh harus hidup bersosialisasi dengan orang. Karena mereka sudah fokus dengan gadget, mereka menjadi pribadi yang individualis. Sudah begitu mereka jarang menerapkan nilai-nilai Pancasila, lebih fokus ke HP, gamers. Jadi kalau tantangan-tantangan tuh paling seperti itu. Fokus utama mereka tuh untuk kayak menerapkan nilai-nilai Pancasila tuh minim. Karena mereka fokus utama tuh lebih ke alat gadget tadi. Jadi itu bisa menjadi tantangan. Jadi kami juga sebelum menerapkan nilai Pancasila ke mereka, otomatis kami harus berusaha untuk bagaimana meminimalisir kecanduan mereka terhadap gadget. Setelah itu sudah baru bisa apa. Jadi tantangannya itu paling kecanduan di gadget tadi. Lanjut. Baik, Ibu sama bertanya, mengapa banyak siswa memahami teks Pancasila namun belum menerapkannya dalam perilaku nyata? Oke. Memahami teks Pancasila itu betul sekali pertanyaannya, karena kalau kita tanya, coba jelaskan atau sebutkan sila-sila Pancasila, itu mereka sebutkan. Mereka sebutkan dari sila pertama sampai sila kelima dalam keadaan tutup mata aja mereka akan sebutkan. Bahkan undang-undang satu teks panjang itu mereka bisa hafal. Tapi ketika disuruh berlaku atau sikapnya seperti kayak sesuai dengan itu minim sekali. Karena yang pertama, mereka itu hal itu terjadi karena mereka cuma memahami secara teori tapi tidak memahami secara praktik. Kemudian kesadaran akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu minim sekali. Makanya mereka bisa hafal dia punya teori, tapi ketika praktek atau realisasinya itu tuh minim. Saya mau bertanya, upaya apa saja yang sudah dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik Pancasila? Oke. Upaya yang apa saja dilakukan, semisalnya kalau mereka buat kesalahan yang hobi dilakukan oleh wakil kepala sekolah bagian kesiswaan di sini, itu semisalnya kalau mereka sudah melakukan kesalahan atau sudah menyimpang, itu biasanya wakil kesiswaan itu akan suruh mereka sebutkan dulu nilai Pancasila. Nah, ketika mereka sudah sebutkan, nanti mereka bilang, kan sudah disebutkan ini, nah coba berperilaku, bagaimana perilaku sesuai dengan itu. Jadi kayak secara tidak langsung menguji pemahaman mereka bahwa
ketika pada sila pertama mereka harus mengamalkannya bagaimana. Kemudian selain dari itu juga kami akan ada kayak pemberian edukasi. Edukasi itu biasa terjadi pada masa MPLS, masa pengenalan siswa baru. Kemudian LKTD, latihan dasar kepemimpinan untuk menjadi anggota OSIS. Kemudian ada bekerja sama juga dengan pihak-pihak kepolisian. Kalau seandainya mereka datang sosialisasi di sini, pasti akan membawa kayak apa sih namanya? Materi-materi yang berkaitan dengan pengamalan Pancasila. Kemudian kemarin juga ada dari Bapak Melkias Markus Makeng membawakan materi 4 pilar. Jadi artinya bahwa supaya tidak terjadinya kesenjangan antara teori dan praktek, yaitu dengan pemberian edukasi secara berkala berkaitan dengan penerapan nilai Pancasila. Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan agar nilai Pancasila benar-benar menjadi kebiasaan dan jatuh di praktek? Oke, langkah yang bisa diambil supaya nilai Pancasila itu bisa menjadi jati dirinya mereka sebagai pelajar. Itu yang pertama, otomatis bagaimana berusaha untuk kayak menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya itu tuh dengan cara membiasakan hal-hal kecil yang tidak menyimpang dari nilai Pancasila. Semisalnya pagi, kalau pagi di sekolah tadi kan saya sudah bilang sebelum kami KBM, kami ada doa bersama. Dan itu doa bersama tuh lingkup beberapa agama. Jadi nanti otomatis misalnya ini hari agama Katolik, besok itu. Kemudian pagi ketika mereka datang ada penyambutan di depan gerbang. Itu entah sesama guru atau tidak guru dan murid atau tidak sesama murid, otomatis kami mengajarkan mereka untuk bagaimana caranya untuk kita saling menghargai, menerapkan 5S tadi, atau saling baku sapa. Kemudian akan ada Jumat bersih itu untuk mengajarkan mereka tuh untuk gotong royong, kerja sama-sama. Kemudian seperti yang tadi bilang, langkah-langkah kecil yang kami buat kadang seperti membiarkan mereka untuk mengadakan rapat, mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat. Kemudian melatih mereka untuk bersikap adil, misalnya ketika mereka membuatkan perlombaan seperti yang sekarang terjadi nih. Ini ada lomba kelas meeting. Ini lomba ini mereka sendiri yang handle, mereka OSIS yang sendiri handle. Di situ diajarkan mereka untuk bagaimana adil, tidak memihak ke siapa. Kemudian mengajarkan mereka untuk sportivitas. Jadi kalau langkah yang kami ambil di sekolah ini langkah-langkah kecil seperti itu, dan itu dilakukan rutin. Jadi itu bisa dibiasakan kepada mereka supaya kalaupun kedepannya mereka sudah selesai sekolah dari ini tempat, mereka tetap bersikap yang baik, bersikap yang sesuai dengan nilai dan ajaran Pancasila. Mungkin saya juga mau melanjutkan lagi tentang pertanyaan mengenai tantangan. Tadi bilang bahwa tantangan utamanya itu sekarang ini anak-anak fokusnya pada gadget. Kira-kira ibu sebagai seorang pendidik mungkin upaya apa yang akan dilakukan untuk meminimalisir kecanduan gadget pada peserta didik? Oke, tantangannya itu kan yang pertama kan tadi saya sampaikan bahwa gadget menjadi faktor utama. Tapi sejauh ini untuk di pihak sekolah, apa cara untuk mengatasi yang baru kami coba nih sekarang? Semisalnya mereka datang sekolah di 15 menit pertama, 30 menit pertama itu ada literasi dan numerasi. Jadi ada literasi dan numerasi. Setelah itu gadgetnya mereka disimpan di loker. Jadi di dalam ruang kesiswaan tuh ada loker. Itu untuk menyimpan HP. Jadi HP-nya tuh mereka pegang pada saat ada guru mapel yang kalau memberikan materi harus melihat HP atau mereka harus searching baru boleh ambil. Tapi di sisi lain juga ada hari-hari tertentu yang kami membebaskan mereka bermain HP. Itu semisalnya pada momen seperti ini. Artinya bahwa kami baru mengusahakan untuk meminimalisir mereka candu dengan game
tapi kami juga tidak melepas mereka dari itu game. Bukan game, maksudnya dari gadget. Jadi kadang di event seperti sekarang ada juga di semester akhir ini ada turnamen Free Fire juga. Jadi artinya bahwa satu semester ini mereka sudah belajar capek dan mereka hobi semuanya kan di Free Fire itu. Jadi kami kasih perlombaan. Artinya sama-sama senang. Artinya mereka sudah berusaha. Tapi kalau untuk meminimalisir tantangan itu seperti yang dilakukan tadi bahwa pada saat jam pelajaran kalau tidak membutuhkan HP semua kumpul. HP-nya tuh nanti diambil pada saat pulang sekolah. Cuma kalau sudah terjadi di luar sekolah itu pasti di luar kendali pihak sekolah. Entah itu orang tua membebaskan dia berapa belas jam dia main itu juga menjadi tantangan sih. Tapi kalau sudah di luar sekolah, sudah di luar kendali sekolah ya. Jadi kami mungkin bisa meminimalisir di sekolah saja dengan durasi 8 jam. Terima kasih Bu, sekian saja dari kami. Terima kasih untuk pengetahuan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Anastasia Mirza Reza, biasa disapa Naci, asal dari Kotim. Saya Agus Galune, biasa disapa Arhan, asal dari Saya Tangko Pasambare, bisa sampai Tangko asal Bogor. Saya ada sini, asal saya dari Rio. Ini asal dari Rio. Nama saya Francisca Merlin, biasa dipanggil Merlin, asal dari Glikem. Sekian saja Bu, terima kasih. Oke. Oke baik, selamat sore Pak. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami. Jadi kami mahasiswa kelas 2B PGSD Universitas Nusa. Maksud dan tujuan kami adalah mau mewawancari Bapak sebagai tokoh politik terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berpolitik. Jadi sebelumnya mungkin Pak bisa perkenalkan dulu. Oh, baik. Terima kasih adik-adik dari Unipa atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Frederick Franciscus Baba Juje. Saya alumni Unipa angkatan pertama. Namun semenjak kuliah dari 2005 kami sudah terjun ke dunia aktivis dan politik. Sehingga kemarin juga pernah bergabung di partai politik dan sekarang kita sementara menjadi aktivis sosial, politik, hukum, budaya, ekonomi semua termasuk. Bagaimana? Oke baik Pak, ini saya akan bertanya sedikit. Bagaimana penerapan nilai Pancasila terlihat dalam sistem demokrasi dan kehidupan berpolitik di Indonesia? Oh, baik. Jadi sebenarnya Pancasila itu adalah sebuah ideologi kehidupan berbangsa Indonesia, bernegara. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila itu sangat penting untuk segenap bangsa Indonesia karena di dalamnya terkandung nilai-nilai keberagaman. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Pancasila sebagai wadah untuk mendukung kehidupan beragama. Jadi kita bukan negara yang satu agama, tidak. Kita negara beragama. Sehingga pemeluk agama sudah dilindungi oleh kehadiran Pancasila. Lalu berkaitan dengan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi Pancasila menjadi sebuah wadah nilai-nilai kemanusiaan. Karena apa? Karena kita manusia ini kan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sama. Baik di mata hukum maupun sosial, politik, kita dijamin oleh ideologi Pancasila untuk mengalami kebebasan dalam mengekspresikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Di dalam ideologi Pancasila ini, kita ini hebatnya bangsa Indonesia adalah
kita berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Artinya Pancasila ini dia menampung keberagaman kita menjadi satu kesatuan. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, yaitu kehidupan berbangsa Indonesia, bernegara Indonesia. Sehingga pada sila ketiga ini juga sangat pantas karena kita bangsa Indonesia ini terdiri dari begitu banyak suku, agama, ras, latar belakang budaya, dan Pancasila ini yang memperkuat kita menjadi satu kesatuan. Dilatar belakangi oleh perbedaan pulau, oleh perbedaan banyak hal, status, karena ada yang dulu ada kerajaan dan lain sebagainya, tapi dipersatukan dalam Pancasila, dan itu bagus kita. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu mau menunjukkan bahwa Pancasila ini menganut paham demokrasi, kemufakatan. Makanya hadirlah ada yang namanya musyawarah di tengah konflik. Sejak dari dulu selalu mengandalkan musyawarah untuk mencapai sebuah kemufakatan. Kita ambil contoh seperti adanya wakil-wakil rakyat kita baik di tingkat DPRD kabupaten sampai provinsi dan pusat, ada DPD. Itu bagian dari implementasi dari nilai-nilai sila keempat. Begitu juga di desa, kalau ada persoalan apa-apa kita bermusyawarah semua, kita tukar pikiran semua sehingga menghasilkan satu keputusan yang benar-benar bermanfaat untuk kita semua, win-win solution. Lalu yang kelima berkaitan keadilan sosial. Untuk keadilan sosial ini Pancasila menjadi kita punya acuan untuk menciptakan keadilan sosial, di mana nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam butir-butir sila kelima itu menguatkan kita bahwa dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita harus berlaku adil, sehingga kenapa hukum itu harus ditegakkan, terus kenapa harus ada gotong royong, kenapa harus ada kegiatan sosial. Itu untuk menciptakan sebuah rasa keadilan di tengah lingkungan kita bermasyarakat dan bernegara, berbangsa. Sehingga kalau memang Pancasila itu kita harus berterima kasih karena tidak ada negara lain di dunia ini yang memiliki Pancasila selain kita, di mana itu lahir dari tanah dan bumi kita Indonesia sendiri. Baik. Baik Pak, selanjutnya tantangan apa yang menghambat terwujudnya politik yang bersih, adil, dan sesuai semangat Pancasila? Baik. Tantangan ya. Kalau bicara tantangan dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara Indonesia ini sangat kompleks. Karena apa? Kita hidup di tengah arus politik luar negeri, politik asing. Maka sangat pantas setiap generasi muda Indonesia itu harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila, karena untuk mencegah tergerusnya rasa-rasa nasionalisme, patriotisme, rasa toleransi, itu bisa kita jaga bersama. Karena apa? Semakin ke depan dunia ini semakin mengarah kepada perang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itu bisa menumbuhkan egois dalam pola pikir, terus rasa individualistis, dan itu tanpa kita sadari pelan-pelan akan menciptakan kesenjangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana sering terjadi di luar negeri itu perpecah belahan di dalam sebuah negara untuk kemerdekaan dan lain sebagainya, sehingga kita harus benar-benar menjaga Pancasila ini dalam penerapan politik dan hukum, karena kita adalah bangsa yang besar, dan biasanya yang besar itu yang sangat strategis untuk dihancur leburkan, begitu. Tetapi kalau kita kuat dan bersatu, maka kita menjadi bangsa yang hebat,
sesuai dari harapan para pendiri bangsa kita terdahulu. Yang berikutnya, bagaimana membedakan perbedaan pendapat politik dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Oh, baik. Itu yang bagus. Jadi perbedaan pandangan politik itu hal yang wajar karena setiap kita ini kan dianugerahi oleh Tuhan itu cara berpikir kritis terhadap kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, jadi ketika ada perbedaan pandangan politik, maka itu kita harus melihat, kita duduk bersama, apakah pandangan ini dapat diterapkan dalam kehidupan bersama atau tidak. Kalau seandainya itu bersifat egosentris, maka ini adalah bagian daripada racun demokrasi. Sedangkan negara kita ini adalah negara demokrasi. Maka politik harus ditanamkan bahwa politik untuk kebaikan bersama. Memang sekarang dengan perkembangan zaman, apalagi Indonesia saat ini, itu memang butuh keberanian besar untuk bagaimana kita menerapkan politik yang membangun. Kalau politik luar negeri kita bebas aktif, nah, itu diakui dunia. Nah, bebas artinya tidak terpikat oleh kelompok manapun, aktif artinya tetap hadir ketika ada konflik untuk sebagai penengah dan mencari solusi terbaik supaya jangan ada perang dan lain sebagainya, karena kita membangun dunia ini semua buat semua, bukan untuk satu negara yang mendominasi negara lain, tidak begitu. Jadi kalau menyikapi politik saat ini kita harus benar-benar kritis, jeli, cerdas, dan harus dipahami bahwa penerapan politik yang sebenarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Di luar kesejahteraan rakyat itu bukan politik, tapi dominasi kepentingan yang dibalut dengan kerja-kerja politik. Dan itu yang harus kita lawan bersama. Begitu. Bertanya, mengapa masih sering ditemukan praktik yang bertentangan dengan Pancasila dalam kegiatan politik sehari-hari? Bagaimana? Mengapa masih sering ditemukan praktik yang bertentangan dengan Pancasila dalam kegiatan politik sehari-hari? Iya, itulah. Kalau praktik yang bertentangan dengan Pancasila dalam politik sehari-hari itu, kita lihat bahwa Indonesia sekarang ini kan kita kaya akan sumber daya alam. Kita punya potensi yang luar biasa. Nah, tetapi harus kita sadari bahwa kekayaan sumber daya alam yang kita punya ini adalah sebuah aset. Aset yang kalau tidak kita kelola dengan baik, maka ini bisa menjadi sebuah pintu masuk untuk perpecahan secara politik dalam berbangsa dan bernegara, di mana ada kelompok-kelompok kepentingan yang lain, misalnya korporasi, orang-orang kaya yang bekerja sama dengan antek-antek asing di luar negeri datang untuk mengeruk kekayaan di sini. Sehingga kita butuh kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, kesadaran untuk sebagai manusia-manusia Pancasila. Karena apa? Karena hanya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka kita bisa menggerus politik-politik yang tidak bagus yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Kita harus bisa belajar dari sejarah bahwa sejak dulu ada politik yang masuk asing ke Indonesia yang namanya divide et impera. Itu digunakan oleh penjajah untuk memecah belah, lalu menghancurkan, dan mereka mengambil keuntungan dari situ. Tetapi pesan Soekarno saat ini bahwa selain kita membentengi bangsa dan negara kita dari politik luar negeri, politik asing, kita juga harus siap terhadap politik dalam negeri. Politik di dalam negeri itu juga istilahnya orang bilang kita diadu untuk kepentingan politik. Maka saya ambil contoh seperti Soekarno pernah berpesan, perjuangan saya lebih baik, lebih mudah karena saya mengusir orang asing. Tetapi perjuangan kalian, saya punya anak-anak ke depan, lebih sulit karena kalian akan melawan sesama kalian.
sama-sama saudara, satu bangsa, satu bahasa, satu negara. Dan itu adalah apa istilah orang bilang, benih-benih kehancuran itu sudah ada potensinya. Maka kita harus benar-benar mendalami politik untuk kesejahteraan bersama. Dan ini sinkron dengan 5 butir Pancasila. Sehingga segala sesuatu kita harus lihat dari situ. Karena kita adalah manusia yang tidak sempurna di mata Tuhan dan sesama. Sehingga ada ajaran-ajaran bagus yang bisa menjadi kontrol hidup kita dalam sehari-hari. Begitu. Dan berikutnya Bapak, solusi apa yang dibutuhkan agar jalannya pemerintahan dan kegiatan politik tetap berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Oke. Solusi dalam menghadapi ancaman depancasilaisasi ini adalah di mana insan muda seperti kalian mahasiswa ini harus bukan hanya belajar, tetapi harus bisa seleksi bahwa selain kuliah kalian harus memantapkan kalian punya kesepahaman, wawasan kebangsaan. Nah, itu harus tertanam sehingga ketika kalian selesai kuliah dan terjun ke dunia praktek, kalian menjadi orang yang konsisten. Bahwa kepentingan individu tidak bisa melebihi daripada toleransi kita hidup di tengah masyarakat. Nah, dengan ilmu dan pengetahuan yang kalian peroleh selama kuliah, itu menjadi sumber ilmu yang bagus. Sekarang tinggal penerapan. Maka ada baiknya kalian menambah ilmu pengetahuan kalian itu kepada misalnya masuk organisasi-organisasi yang penerapan ideologinya Pancasila. Di sini bisa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, bisa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, bisa Himpunan Mahasiswa Indonesia, Islam, semua. Itu organisasi-organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang di dalam ilmu dan pengetahuan yang dididik kepada kader-kader itu selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Hanya dengan cara itu saja kesinambungan antara ilmu yang kalian dapat dengan kesiapan diri kalian untuk setelah selesai kuliah terjun ke masyarakat, kalian sudah memantapkan diri kalian baik dari segi kepemimpinan maupun praktek untuk hidup di tengah masyarakat. Seperti itu. Sekian. Oke. Terima kasih untuk pengetahuan kami hari ini. Pada intinya adalah praktik politik yang sebenarnya itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Iya. Jadi itu yang kami dapat hari ini dan terima kasih untuk solusinya. Mungkin itu saja dari kami. Oke. Terima kasih banyak. Sukses selalu ya.